Halo semuanya, kembali lagi di channel Karpet Masjid Liniaji. Kita tentu tidak asing dengan jenis karpet Persia. Namanya telah dikenal luas oleh halayak di seluruh penjuru dunia karena kualitas yang dimilikinya. Namun apakah kita tahu sejarah dari karpet Persia itu sendiri? Nah, dalam video kali ini kita akan berbagi informasi tentang sejarah karpet Persia hingga bisa terkenal. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya sobat. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat update video terbaru dari channel kami. Karpet Persia melalui sejarah yang sangat panjang, berkisar lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Maka dari itu, keterampilan dan kreativitas dari orang-orang Iran bisa dibilang sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Karena keterampilan ini sudah diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad, dan hal ini menjadi seni tenun karpet Persia sebagai rahasia keluarga yang dijaga ketat. Sebelum menyusuri lebih jauh mengenai sejarah karpet Persia, barang yang pada masa kini digunakan sebagai penutup lantai dan lebih difokuskan untuk keindahan ruang ini, dulunya digunakan untuk melindungi suku nomaden Persia dari dingin dan udara lembab. Namun seiring dengan berjalannya waktu, keindahan karpet yang semakin meningkat karena keterampilan pembuatnya yang selalu diasah ini menarik raja dan bangsawan sebagai tanda kekayaan, prestis, dan tanda kehormatan. Di antara banyak suku di Iran yang membuat karpet, jenis karpet Iran terotentik datang dari tenun suku Kashgar. Proses pembuatan karpet dimulai dari mencukur bulu domba, mengumpulkan bulu domba. Bulu domba atau wool itu kemudian dibersihkan dan dipintal menjadi benang. Kualitas benang wool tergantung pada jenis domba yang digunakan, iklim tempat pengembalan domba, kondisi padang rumput sebagai makanan utama domba, dan waktu pencukuran. Benang-benang tersebut kemudian diwarnai dengan cara merebus benang dengan pewarna alami dari tanaman dan serangga, seperti daun anggur, samomil, kulit delima, nila, dan kosinil. Setelah kering, barulah benang-benang yang sudah melalui proses pewarnaan ditenun untuk menjadi sebuah permadani. Menenun bukannya hal yang mudah. Para penenun membutuhkan waktu dari hitungan bulan sampai tahun untuk membuat satu buah permadani, tergantung pada ukuran dan kualitasnya. Menghabiskan waktu yang lama dalam keadaan membungkuk tentu saja membutuhkan tenaga yang luar biasa besar untuk para penenun. Oleh sebab itu, permadani tidak hanya sebuah objek semata, namun seringkali menyampaikan karakter dan suasana hati penenun, seperti pelukis yang mencurahkan hati atau pandangan ke dalam lukisan. Karpet tenun yang pertama dipercaya pertama kali ditemukan dari dinasti Sassanid Persia, yaitu karpet The Springtime of Khosrow. Karpet ini biasa digunakan Raja Khosrow I untuk berjalan di sepanjang karpet ketika musim dingin untuk mengingatkannya akan keindahan musim semi. Karpet berbahan dasar sutra berukuran 400 inci x 100 inci dengan berat beberapa ton ini dipotong dalam beberapa bagian dan dijual secara terpisah ketika kerajaan Khosrow I diserbu oleh orang Arab. Karpet tenun yang benar-benar menjadi bentuk seni berlangsung selama dinasti Safawi, saat kekaisaran Persia berada di puncaknya. Beberapa karpet terbaik dirajut di sebuah bengkel yang khusus didirikan oleh kaisar dengan mempekerjakan desainer, pengrajin, dan penenun berbakat. Desainer atau seniman membuat sebuah desain lalu memberikannya kepada penenun untuk ditenun menjadi sebuah permadani. Karpet permadani terbaik pada masa itu biasanya terbuat dari sutra atau wool dengan kombinasi benang emas dan perak. Kamu bisa melihat dua karpet yang paling dikenal pada masa dinasti Safawi yang digunakan di Masjid Ardabil pada tahun 1539 di Museum Victoria and Albert, London. Banyak ahli percaya bahwa kedua karpet ini merupakan puncak pencapaian dalam desain karpet. Karpet Persia sempat mengalami penurunan, bahkan sampai tidak ada karpet yang bernilai tinggi pada tahun 1747. Sesaat setelah Shah Persia meninggal dan kampanye melawan Afghanistan, Turki, dan Rusia. Kemudian pembuatan karpet Persia kembali berkembang dengan pedagang Tabriz mengekspor karpet ke Eropa melalui Istanbul pada kuartal abad ke-19. Lalu pada akhir abad ke-19, perusahaan Eropa dan Amerika mendirikan bisnis di Persia untuk mengorganisir produksi kerajinan yang berfokus pada pasar berat.
Contohnya adalah karpet Ziegler dari perusahaan Jerman yang berbasis di Manchester. Ziegler Co. saat ini sebagai salah satu karpet paling populer setelah pindah ke Iran untuk mengembangkan karpet ekspor dengan penenun utama mereka adalah penenun Iran. Nah, itulah tadi informasi terkait sejarah karpet Persia. Semoga video ini dapat memberikan ilmu dan wawasan terkait karpet khususnya mengenai karpet Persia. Sekian video kami kali ini, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, saran dan juga masukan kalian di kolom komentar ya sobat. Sampai jumpa di video berikutnya.